Oke, kalau gitu aku mulai aja. Jadi selamat datang di tutorial yang pertama buat matkul pengantar matematika finansial 2. Di sini kenalin aku Ahnafi dari Ilmu Aktuaria angkatan 2023, diamanahi sebagai tutor di mata kuliah Matematika Finansial 2 ini. Jadi kita mulai aja. Jadi di tutorial kali ini kita bakal bahas chapter 6, referensinya dari bukunya Kellison, itu tentang bonds. Nah, jadi apa aja? Yang pertama, nanti ada pengenalan tentang bond. Jadi obligasi itu apa, terus nanti latar belakangnya kok bisa ada obligasi itu gimana. Habis itu nanti kita bahas gimana cara nentuin harga obligasi. Terus nanti jenis obligasi itu ada yang dijual atau sell at premi dan ada yang sell at discount. Kemudian ada bond amortization schedule. Terus selanjutnya ada gimana cara kita ngitung harga obligasi yang mau dijual atau dibeli di antara periode pembayaran kupon. Berikutnya kita ngitung yield rates atau ngitung interest rate-nya dari obligasi tapi menggunakan aproksimasi. Terus habis itu nanti ada putable and callable bond sama yang terakhir ada serial bonds. Tentu nanti tiap materi ini bakal ada latihan-latihan soalnya. Nah, pertama kita kenalan dulu sama obligasi ini. Jadi obligasi itu intinya dia merupakan surat utang yang tentu ada bunganya dan dia tuh bakal membayarin sejumlah uang tertentu atau biasa kita sebut kupon ya pada tiap waktu yang telah disepakati. Biasanya sih paling umum kalau di Kelisen itu setiap 6 bulan sekali. Jadi nanti ketika kita beli obligasi, obligasinya tuh bakal membayarin kupon tiap 6 bulan sekali ke kita. Terus obligasi ini tuh juga merupakan bukti atas kewajiban seorang borrower terhadap lendernya. Kemudian biasanya obligasi ini yang nerbitin adalah perusahaan atau kalau enggak instansi pemerintah buat mereka ngumpulin modal. Jadi sebenarnya yang bakal kita pelajari itu kalau di sebelum UTS ini nanti ada dua cara perusahaan buat ngumpulin modal. Yang pertama tuh kita bahas di chapter ini yaitu dengan mereka menerbitkan obligasi atau istilahnya mereka itu ngutang ke masyarakat. Nah, yang kedua nanti ada mereka menerbitkan saham yang bakal kita bahas di tutorial ketiga. Nah, kemudian ini secara umum tuh obligasi bakal dilunasin di akhir periode tertentu atau di tanggal jatuh temponya, misalnya di akhir tahun kelima atau akhir tahun ke-10 gitu. Nah, tapi ternyata ada juga obligasi yang, sorry ini typo dikit, yang dia tuh masa berlakunya tuh bisa apa diubah sesuai dengan kebijakan peminjam atau pemberi pinjamannya. Kayak dia bisa dilunasi lebih awal gitu. Tapi biasanya nanti ada batas minimumnya untuk melunasi lebih awal, misalnya setelah 5 tahun baru bisa dilunasi lebih awal. Misal obligasi itu periodenya 10 tahun, tapi dia ada aturan bahwa setelah 5 tahun dia boleh untuk dilunasi lebih awal dari 10 tahun itu. Gitu untuk obligasi secara umum. Apakah ada pertanyaan? Oke, kalau belum ada, nanti kalau misalnya ada pertanyaan boleh langsung on mic atau chat aja. Nah, sekarang kita mau nentuin harga obligasi nih. Jadi gampangnya harga obligasi itu present value dari semua kupon yang dibayarin ditambah sama present value dari redemptionnya atau penebusannya gitu. Nah, mungkin kalau kita gambarin timeline nanti jadi kayak gini. Jadi di akhir periode ke-1, di sini F itu kan par value terus R itu kupon. Jadi FR itu adalah besarnya kupon yang dibayarin tiap periode. Jadi di akhir nanti dia bayarin kupon sebesar FR, akhir periode kedua FR, terus FR lagi. Nah, ini kan kita, oh sampai N ya, sampai N ini dia bayar FR. Nah, ini semua FR ini kita present value-in ke waktu ke 0. Nah, ini kayak materi chapter 3 anuitas. Jadi kita nge-present value-in serangkaian pembayaran, itu nanti jadinya FR dikali dengan A angle N, karena di sini ada N periode. Kemudian di akhir periode atau di akhir tahun ke N di sini itu ada C atau penebusannya.
Berarti kalau C itu kita bawa ke waktu ke nol, kita bawa dari N ke waktu ke nol, jadi kan CV pangkat N. Jadi nanti yang paling umum kita tuh bisa menentukan harga obligasi dengan cara eh, apa present value dari semua kuponnya ini ditambah dengan present value dari redemptionnya. Di sini juga ada keterangannya. Jadi F itu par value, R-nya kupon, dan C itu adalah nilai penebusannya. Ini ada yang mau ditanyain tentang cara nentuin harga obligasi ini. Mungkin masih gampang lah ya. Terus kita lanjut. Jadi nentuin obligasi ini sebenarnya ada banyak formula yang kalau kita misal nyoba buat pakai empat-empatnya tuh harusnya hasilnya sama. Itu pertama ada basic formula yang tadi aku jelasin di awal. Itu ya kita ngejumlahin, kita nge-present value-in semua kuponnya ditambah dengan present value dari redemption yang kita bayarkan di akhir. Di mana CV pangkat N, CV pangkat N ini kan present value dari redemption value itu kita bisa nyatakan dengan K. Jadi K itu adalah present value dari redemptionnya. Kemudian di sini ada premium atau discount formula. Nah, jadi di sini pertama tetap pakai yang dasarnya dulu ini. Terus habis itu di sini V pangkat N, mungkin kalau teman-teman ingat kan A angle N itu kan sama aja satu min V pangkat N per I. Nah, nanti kalau kita otak-atik kita bakal dapat V pangkat N itu sama dengan satu min I kali A angle N. Makanya di sini V pangkat N di sini itu di sini jadi satu min I kali A angle N. Terus kalau kita sederhanain kita bakal dapat bentuk yang seperti ini. Kemudian yang ketiga ada base amount formula. Nah, base amount formula ini awalannya juga sama, pakai yang konsep dasarnya tadi. Kemudian di sini FR, FR itu sama dengan GI. Jadi kita ubah aja FR itu sama dengan GI. Dan di sini tadi kan A angle N tuh satu min V pangkat N per I. Nah, jadi I A angle N di sini itu bisa kita ubah jadi satu min V pangkat N. Itu I A angle N. Makanya nanti jadi formulanya seperti ini. Terus kalau kita apa? Kita jabarin ini kan jadi G dikurangi G V pangkat N, terus tinggal kita kelompokin yang memuat V pangkat N di sini jadi rumusnya seperti ini. Tapi sebenarnya nanti sama aja dan yang paling sering dipakai itu tetap yang dasarnya ini ya, itu present value dari kupon ditambah present value dari redemption. Nah, terus yang terakhir di sini ada Makehem formula. Ini nanti bakal kepake di bagian terakhir yaitu namanya serial bond. Jadi yang pertama di sini FR, FR itu FR itu sama dengan CG, G-nya G kecil. G kecil itu apa? G kecil tuh ya kupon, tapi kalau di buku biasanya istilahnya modified kupon. Jadi kupon yang dimodifikasi. Terus di sini A angle N dijabarin aja jadi satu min V pangkat N. Habis itu di sini I-nya keluar, I yang di sini keluar. Jadi eh ya habis itu C-nya kita masukin. Jadi ini kan satu min V pangkat N dikali C berarti C min CV pangkat N. Terus tadi yang kalau kita ingat CV pangkat N itu sama aja K, di mana K itu ya berarti dia present value dari redemptionnya. Dan kita akan memperoleh rumus akhirnya seperti ini. Ada yang mau ditanyain buat empat formula ini? Ini intinya sama aja, cuman kita ngubah-ngubah bentuknya doang. Nanti mau pakai yang mana tergantung apa yang tersedia di soal, tapi yang benar-benar perlu diingat cuman yang ini aja. Pokoknya yang sesuai apa konsep dasarnya aja yang perlu diingat. Nanti bisa diotak-atik sendiri. Oke, kita lanjut. Nah, di sini tuh keterangan buat yang tadi. P itu harga obligasi, F itu par value atau face amount,
Terus C itu redemption value dan ada catatan di sini. Kalau misal nggak disebutin redemption value-nya berapa dan redemption value-nya itu bukan yang dicari di soal, biasanya dia bakal redemption value itu sama kayak par value-nya biasanya. Kalau nggak disebutin ya. Terus R itu di sini coupon rate. Habis itu, oh ya, sorry, ini K ini harusnya di bawah ya. Nah, FR itu nanti besar kupon yang bakal kita bayarin di tiap periode. Jadi itu tinggal ngaliin par value sama kupon rate-nya aja. Misal par value-nya 1.000, kupon rate-nya 4%, berarti tiap periode kita bakal bayarin 40 atau FR-nya itu 40. Terus G itu adalah modified coupon rate, di mana kan tadi FR sama dengan CG, berarti kalau mau nyari G itu tinggal FR per C. Terus I itu yield rate, atau bisa juga disebut yield to maturity, atau interest rate juga bisa. Dan biasanya tuh kalau obligasi ini coupon rate ataupun interest rate-nya tuh yang diketahui udah convertible semi annually. Jadi tinggal dibagi dua aja biasanya. Habis itu N tuh banyaknya periode pembayaran kupon dan N di sini bukan apa ya? Bukan lama waktunya ya. Jadi misal dua apa? Misal 2 tahun. Terus kuponnya dibayar semi annual. Berarti nanti N-nya 4 karena dia bayarnya 4 kali gitu kan. Terus K ini present value dari redemption value yang kita hitung berdasarkan yield rate. Jadi ini harusnya di bawah ya. K itu sama dengan CV pangkat N. Dimana karena kita hitung berdasarkan yield rate, ya udah berarti C kali 1 plus I pangkat min N. I-nya adalah yield rate. Terus G ini adalah base amount. Dimana persamaannya tuh GI sama dengan FR. Berarti nanti kalau kita mau nyari G tinggal FR per I aja. Nah, di sini ada latihan yang masih gampang. Jadi kayak langsung dibahas saja. Karena tinggal masuk-masukin rumus doang. Di sini kan ada obligasi 10 tahun, par value-nya 100, terus coupon rate-nya 10%, payable semi-annually, dan dia redemption value-nya 105, yield rate-nya 8%. Terus kita diminta buat nyari harganya menggunakan keempat formulanya itu. Berarti kita tulis saja yang diketahuinya di sini. Ya pasti di sini F-nya 100. Habis itu di sini 10% coupon rate. Coupon rate itu R. Nah, dia kan payable semi annually. Kita langsung cari yang efektifnya aja. Itu 10% per 2 nanti berarti 5%. Habis itu redeemable at 105 berarti C-nya 105. Yield-nya 8% convertible semi annually berarti kita langsung efektifnya aja. Efektif untuk 6 bulan itu nanti sebesar 4%. Habis itu kalau kita mau nyari komponen-komponen lain juga bisa. Misalnya K tadi. K itu kan present value dari, oh ya, N-nya 20 ya karena dia 10 tahun dan semi annually. Berarti kan kita bakal kuponnya itu bakal dibayarin 20 kali. Nah, K tadi itu kan CV pangkat N. Berarti tinggal 105 kali interestnya 1,04 pangkat min 20. Nanti dapatnya sekitar 47,9. Terus mungkin ini dulu. Habis itu tadi kan ada 4 formula. Mungkin kita mau pakai yang apa dulu nih, yang basic dulu. Basic itu kan tadi P sama dengan FR A angle N ditambah K gitu. FR A angle N, FR itu kan berarti 100 kali 5%, berarti 5 dikali dengan A angle N, berarti A angle 20, terus ditambah dengan K tadi. K itu kan 47,9. Berarti nanti kalau kita hitung pakai kalkulator, kita akan dapat sekitar
115,8 dolar. Terus yang kedua itu apa ya tadi? Premium atau diskon kalau nggak salah. Ya. Nah, premium atau diskon itu harga obligasinya itu sama dengan eh, C ditambah kalau nggak salah FR dikurangi entar. Oh, dikurangi CI kali A angle M. Oke. Dikurangi CI kali A angle M. Berarti di sini C-nya itu tadi 105 ditambah FR-nya. FR-nya tuh kuponnya tadi 5 dikurangi CI. CI itu kan berarti 105 dikali 4% ya. 105 dikali 4% itu 4,2 ya. 4,2. Terus terakhir dikali sama A angle 20. A angle 20 udah tahu lah ya, tinggal dijabarin aja. Itu nanti juga ketemunya 115,8. Harusnya sama. Terus yang ketiga itu ada base amount kalau nggak salah. Nah, base amount ini itu harga obligasi itu sama dengan bentar, lupa. G ditambah C min G kali V pangkat M. G ditambah C min G kali V pangkat M. Nah, G itu apa? Jadi G itu sama dengan di sini FR per I. Nanti kalau salah dikoreksi ya. Jadi FR-nya tadi kuponnya itu 5 dibagi dengan I-nya 0,04. Jadi besarnya berarti 125. Nah, berarti 125 ditambah dengan C-nya atau redemption-nya itu 105 dikurangi 125 dikali dengan P pangkat N berarti 1,04 pangkat min 20. Dah. Nanti juga hasilnya bakalan 115,8. Terus yang terakhir itu ada Makeham. Makeham's formula atau tulis saja Makeham. Jadi Makeham ini price-nya itu sama dengan K ditambah FR, saya takut salah. Oh, K ditambah G per I dikali C min K. Oke. Atau misal kita mau pakai ini juga bisa. Tadi K ditambah G per I dikali dengan C min K. Bener kan? Ya. Nah, K-nya itu tadi 47,9. G per I berarti di sini, ntar. G itu tadi ada rumusnya FR per C ya. G itu kan FR per C, berarti 5 dibagi C-nya itu 105. Terus ini ada I-nya, 0,04. Udah. Terus C min K. Berarti 105 dikurangi 47,9. Nanti ketemunya pasti sama, 115,8. Nah, mungkin ada yang mau ditanyain terkait ini atau mau dikoreksi, mungkin ada yang salah tadi rumusnya. Soalnya agak banyak dan biasanya yang dihafalin itu yang basic aja. Apakah ada pertanyaan? Masih aman ya?
Kalau aman, aku lanjut. Nah, di sini ada premium dan diskon. Jadi kita bagi jadi dua jenis. Jadi obligasi itu ada yang dibeli atau dijual pada premi, ada yang dibeli atau dijual pada diskon. Nah, jadi misal di sini obligasi itu, misal ada sebuah obligasi yang harganya itu lebih dari redemptionnya. Berarti kita bisa bilang obligasinya itu sell at premi. Nah, nanti selisih antara harga dengan redemptionnya itu kita sebut dengan premium. Nah, yang menyebabkan P lebih dari C itu adalah karena si coupon rate ini lebih besar dari yield rate atau G-nya lebih besar dari I. Jadi kalau misal kita nemu obligasi yang kuponnya itu lebih besar dari yield rate-nya, maka nanti bisa dipastikan harga obligasi itu akan lebih dari redemption value-nya. Yang nanti kita akan sebut itu obligasinya tuh sell at premi. Kemudian kalau yang diskon, jadi kalau kita beli obligasi dengan harga yang murah gitu, jadi harganya tuh kurang dari si redemptionnya, misal harganya 900, padahal nanti redemption value-nya 1000. Nah, maka kita bisa dibilang membeli atau menjual obligasi itu pada diskon. Nanti selisihnya itu kebalikannya yang tadi, yaitu C min P itu kita sebut dengan diskon. Dan si C ini bakal lebih dari P kalau yield-nya lebih besar dari kupon. Jadi kayak tadi ya, kalau ini yield lebih besar dari kupon, maka nanti akibatnya redemption-nya bakal lebih besar dari harganya, yang mengakibatkan obligasi itu dijual pada diskon. Adakah pertanyaan untuk soal ini, untuk materi ini? Kalau nggak ada, aku lanjut aja. Nah, di sini langsung ada contohnya, bakal langsung aku bahas saja biar nggak kelamaan. Nah, di sini kan ada obligasi dengan ini tuh biasanya apa par value ya. Obligasi dengan par value-nya tuh $1. Terus kuponnya itu 150% dari yield rate atau kuponnya 1,5 kalinya yield rate lah. Dan kita sebut premiumnya P. Jadi ini kan kuponnya lebih besar dari yield rate ya otomatis karena kuponnya 1,5 kali yield rate. Berarti kan dia obligasi yang dijual atau dibeli pada premium. Nah, terus di sini ada obligasi yang lain yang par value-nya juga $1, tapi dia kupon rate-nya itu 75% dari yield rate. Otomatis dia obligasi yang dibeli atau dijual pada diskon. Nah, kita diminta buat ngekspresiin harga dari obligasi yang kedua dalam bentuk fungsi atas P dan kita suruh nentuin P. Kalau misalnya diketahui harga dari second bond-nya itu adalah 1,2. Jadi di sini ada dua obligasi. Mungkin kita langsung aja. Jadi kan tadi premi, premiumnya kan P di sini. Nah, premi itu sama dengan mungkin kita dari harga yang obligasi pertama dulu, P1 dikurangi dengan C1 gitu. Nah, di sini harga obligasi itu kan FRA angle N dikurangi dengan CV pangkat N. Setelah itu dikurangi lagi dengan C ya. Benar ya. Oh, di sini ada rumus yang lebih sederhana ya. Jadi kita langsung C kali G min I aja. Mungkin lebih enak kayak gitu. Jadi kita pakai aja yang rumus barusan. Jadi C dikali G min I A angle N. Nah, kita akan peroleh di sini redemption value-nya itu berarti kita belum tahu ya. G-nya itu, oh bentar-bentar. Mikir dulu. G min I. Oh ya, G-nya atau kuponnya itu kan berarti
1,5 kali I. Terus di sini dikurang dengan I dikali dengan A angle N. Ini untuk si P-nya ya. Jadi nanti P-nya itu kita memperoleh, oh ya C-nya di sini satu ya berarti karena nggak di apa namanya nggak dikasih tahu dan bukan yang dicari. Kayak dia par value-nya satu, terus C-nya nggak dikasih tahu berapa. Jadi secara umum dia bakal sama. Nah, jadi kita 1,5 I dikurangi I itu kan 0,5 I, jadinya 0,5 I A angle N. Itu adalah si P-nya. Tapi ini kita baru nyari berdasarkan P1. Nah, kita kan dimintanya buat mengekspresikan si P2 ini dalam bentuk fungsi atas P. Jadi nanti mengandung P fungsinya. Nah, P2 ini itu kan berarti sama aja C karena tadi P kecil itu P min C. Berarti nanti kalau P doang itu nanti jadinya C ditambah P. Gini maksudnya. Jadi P kan premium itu price dikurangi C. Jadi kalau price itu sama aja C plus premium gitu. Nah, premiumnya tadi itu kan C kali G min I A angle N ya. Berarti G-nya di sini itu kan dia di sini 75% dari yield rate. Berarti 0,75 I dikurangi I dikali A angle N. Dan ini mungkin biar cepat ini satu. Jadi nanti kita akan memperoleh 1 min 0,5 sorry 1 min 0,25 I A angle N. Ini 0,75 dikurangi 1 kan minus 0,25. Nah, kalau tadi 0,5 I A angle N itu adalah P, berarti 0,25 I A angle N itu kan 0,5 P. Dah, jadi P2 kalau kita bentuk fungsi dalam P itu 1 min 0,5 P. Terus kalau di sini diketahui bahwa P2-nya 1,2, 0,5 P, kita akan memperoleh bahwa P-nya itu adalah premi ya. P di sini maksudnya premi itu adalah 0,4 dolar. Dah, mungkin ada yang mau ditanyain dari soal ini atau ada yang mau dikoreksi? Oke, kalau nggak ada, kita lanjut aja. Nah, di sini ada bond amortization schedule. Jadi misal di sini buat 1 dolar, obligasi dengan par value 1 dolar gitu, yang otomatis nanti redemptionnya juga 1 dolar, dengan N periode dan kupon rate-nya itu G, dan yield rate-nya I, itu kita bisa bikin amortization-nya kayak gini. Yang pertama ada period, terus kupon. Kuponnya itu besarnya G, karena ya dia 1 dolar ya par value-nya. Kalau misal nanti misal par value-nya 1.000, ya ini nanti kaliin aja sama 1.000. Atau par value-nya F, ya berarti ini kaliin aja sama F. Terus buat interest earn tuh bisa langsung aja pakai rumus yang ini. Dan principal adjustment-nya pakai rumus ini, G min I dikali V pangkat N. Dan terakhir book value. Jadi book value itu sebenarnya kita nambahin dia sama interest earn-nya J. Iya benar. Tapi kayak nggak dikali sama. Jadi mungkin lebih gampangnya malah interest earn itu sebenarnya adalah book value dikali dengan yield rate-nya ini. Jadi book value kan 1 plus G min I A angle N.
Kalau kita kali dengan yield rate-nya itu nanti jadi interest earn. Nah, book value itu sebenarnya harga obligasinya. Jadi kita nggak harus pakai rumus ini, kita juga bisa pakai book value di waktu ke T. Itu adalah kayak tadi FR A angle N min T. Karena untuk waktu ke T jadinya dia N min T ditambah dengan C V pangkat karena dia di waktu ke T berarti CV pangkat T gitu ya. Bener ya. Eh, jadi ini buat bond amortization schedule. Habis ini tak kasih contohnya sama cara ngitungnya. Ada yang mau ditanyain nggak? Ini tinggal kalau yang amortization tinggal pakai rumus ini aja sih. Yang paling gampang sebenarnya stepnya itu nentuin book value-nya dulu. Baru nanti buat nyari interest earn-nya kan tinggal dikali sama I doang. Oke, kalau nggak ada aku lanjut. Nah, di sini ada contohnya buat ngitung, buat bikin bond amortization schedule. Jadi, misal di sini ada bond yang par value-nya 1000 dengan apa? Jatuh temponya itu 2 tahun, kuponnya 8% semi annual dan yield-nya juga 6% semi annual. Nanti ngitungnya kayak gini. Ini ada spreadsheet-nya sebentar. Nah, ini spreadsheet-nya kelihatan di share screen nggak ya? Belum Enggak, Kak. kelihatan. Belum kelihatan Enggak ya? kelihatan, Kak. Oh, sebentar. Nah, udah kelihatan ya? Udah, Kak. Oke, nah ini contoh buat ngitung, buat bikin bond amortization schedule-nya. Ini aku benar-benar persis cuman pakai rumus yang tadi. Jadi di sini pertama ada yang premium ya. Jadi bond yang sell at premi. Kita ada yield rate-nya, makanya dia yield rate sama kupon rate-nya besaran kuponnya. Di sini kan dia 6% semi annual, berarti efektifnya 3%, ini 8% berarti efektifnya 4%. Terus par value sama redemption value-nya sama karena nggak dikasih tahu secara spesifik redemption value-nya. Habis itu N-nya sama dengan 4 karena dia kan tadi jatuh temponya 2 tahun dan semi annual otomatis kuponnya dibayarin 4 kali. Nah, yang pertama paling gampang kita bisa hitung kuponnya dulu. Itu cukup dengan mengalihkan si par value ini sama ini yang dibagi dua. Atau mungkin lebih enaknya kita bisa langsung ngaliin ini dengan kupon rate-nya gitu. Oh sorry, ini par ya harusnya. Jadi kita ngaliin par value dengan, dah nanti kita dapat 40. Waduh, bentar aku kunci dulu. Nah, jadi ini cuman ngaliin, kupon cuma ngaliin par value sama kupon rate-nya aja. Dah, terus interest earn, oh ya book value mungkin. Book value itu ini aku pakainya rumusnya pakai rumus yang standar tadi. Jadi ini C, sorry, FR terus dikali dengan ya ini F, ini R dikali dengan A angle N ditambah CV pangkat min N. Ya ini ada rumusnya di sini nanti mungkin kalian bisa baca aja pas aku udah share PPT-nya. Jadi gitu untuk ngitung book value nanti yang ini kita kunci semua. Yang beda adalah pangkatnya ya. Jadi nanti pangkatnya beda. Terus yang ini juga nanti berubah pangkatnya jadi pangkat 3. Yang ini nanti pangkat 2 present value-nya. Jadi CV pangkat 2 gitu. Terus ini juga A angle 2. Habis itu ya ini juga sama. Berarti ini CV pangkat 1 sama A angle 1. Dan seterusnya nanti, nah
Kalau dia sell at premi, kan harganya lebih dari redemption. Harganya 1037 nih, harga obligasinya. Dan redemptionnya adalah 1000. Jadi kalau dia sell at premi kan harganya lebih mahal. Nah, dari waktu ke waktu, seiring berjalannya waktu tuh dia bakal turun terus. Jadi obligasi yang sell at premi itu harganya bakalan turun terus menuju si redemptionnya. Jadi karena kalau premi itu lebih, kalau sell at premi itu dia lebih mahal dari redemption, otomatis dia seiring berjalannya waktu bakalan turun terus dan ketika sampai di waktu penebusan, dia harga obligasi itu akan sama dengan redemption value-nya. Terus untuk principal adjustment ya sama, tinggal masukin rumusnya persis kayak tadi, nanti kalian bisa cek. Juga interest earn juga tinggal masukin rumus aja. Kalian bisa cek nanti spreadsheetnya. Nanti bakal aku bagiin juga karena ini ada di PPT. Kita lanjut ke slide-nya aja. Slide-nya udah kelihatan kan? Udah, Bang. Oke. Nah, ini kayak yang aku bilang tadi, kan obligasinya tuh dijual pada premium. Jadi dia otomatis bakal harganya tuh turun terus mendekati si nilai redemptionnya. Pokoknya di akhir dia bakal sama dengan nilai redemptionnya. Terus ini ada contoh yang diskon, nanti kalian bisa buka juga. Hitungannya kurang lebih sama, cuman oh ya sebenarnya agak diubah dikit ya, karena kalau diskon kan yield rate-nya lebih besar. Berarti nanti kalau diskon tuh ini nggak G min I tapi I min G, karena nek G min I nanti jadi minus. Kenapa I min G? Karena I lebih besar dari G kalau dia diskon. Nah, kalau dia premi tadi harganya bakal, oh sorry ini masih sama ya gambarnya. Jadi aku revisi PPT-nya bagian-bagian yang salah. Nah, kalau yang obligasi sell at premi kan tadi harganya bakal turun terus menuju si menuju redemption value. Nah, kalau yang ini dia bakal naik terus. Kenapa? Karena kalau kita beli dia kalau obligasi itu sell at discount kan harganya kurang dari redemption value. Otomatis seiring berjalannya waktu dia bakal harganya naik terus menuju redemption value. Makanya di awal dia segini dan di akhir dia besarnya sama dengan redemption value. Buat cara hitungnya kurang lebih sama persis, cuman yang tadi aja I min G sama G min I-nya aja tadi. Karena I-nya lebih besar dari G berarti I min G. Kalau G-nya yang lebih besar dari I ya berarti G min I. Yang penting jangan negatif ya. Terus kita lanjut aja ke slide-nya. Nah, mungkin ada yang mau ditanyain tentang bond amortization schedule ini. Ini gambarnya masih salah yang ini. Nanti aku revisi. Adakah yang mau ditanyain? Masih aman ya? Nanti kalau ada yang salah bilang ya, biar aku bisa revisi aja. Yang ini, ya, ada pertanyaan nggak? Ya, ini mungkin aku juga revisi dia nggak FRA angle N plus CV pangkat N, tapi harusnya ada T-nya juga ya. Kalau nggak ada, aku lanjut aja. Sini ada konsep yang cukup menarik. Di sini ada valuation between coupon payment dates. Nah, nah, jadi di sini tuh kita misalin BT itu harga obligasi di waktu ke T, terus BT plus satu tuh harga obligasi di waktu ke T plus satu. Habis itu FR ya kayak biasa, kupon tiap periode.
Nanti kita bisa tulisin hubungan hubungan mereka tuh kayak gini. Jadi ini T plus satu, BT itu lokasinya berarti di sini, BT plus satu di sini. Nanti hubungannya BT plus satu ini sama aja BT dikali satu plus I dikurangi FR. Ini kan simpel ya, kalau kita mau nyari hubungannya kayak hubungan rekursi lah, rekursif kalau kayak gini. Jadi kita bisa nyari hubungan harga-harga obligasinya itu di waktu-waktu yang berbeda. Tapi kan ini kan kita bisa ngitung kayak gini tuh kalau bulat gitu angkanya. Misal kita bisa nyari B6 kalau diketahui B5. Tapi gimana kalau misalnya B5,5 gitu. Misal kita tahu B5, tapi kita pengen nyari B5,5. Jadi di sini pertanyaannya gimana kalau obligasi itu dibeli di waktu ke T plus K, di mana K-nya itu adalah desimal pecahan gitu, fractional. K-nya antara 0 sampai 1. Misal misal K-nya 0,5 gitu. Jadi nanti kayak nggak bulat gitu. Misal kita pengen nyari B 4,5. Nah, itu gimana caranya? Nah, mungkin kita jelasin ini dulu. Aku jelasin konsepnya dulu. Kan misal kita membeli obligasi di antara tanggal pembayaran kupon. Nah, harga pembeliannya itu bakal mencakup pembayaran kepada pemilik sebelumnya buat porsi kupon yang telah terakumulasi sejak tanggal pembayaran kupon terakhir sampai tanggal pembelian. Karena pemilik baru bakal nerima semua kuponnya. Nah, mungkin biar gampang, eh ini nih. Misal ini B5, ini B6. Nah, terus ada orang yang pengen ngebeli obligasinya di B5, sini aja, B5,7 misal. Dia pengen ngebeli di B5,7. Nah, gimana cara kita menilai harganya? Nah, harga pembelian untuk di 5,7 ini kan harus mencakup pembayaran kepada pemilik sebelumnya buat porsi kupon yang telah terakumulasi. Jadi sebenarnya gini, kupon itu kan hanya dibayarkan di periode yang bulat gitu. Misal kuponnya dibayarin di waktu kelima, di periode kelima, terus nanti bakal dibayarin lagi di waktu keenam. Nah, kalau misalnya kita ngebeli obligasinya di waktu 5,7, itu kan sebenarnya si pemilik obligasi sebelumnya ini punya hak buat kuponnya itu selama waktu antara 5 sampai 5,7 ini. Iya dong. Jadi si pemilik sebelumnya itu punya hak kuponnya kayak sebesar ini antara 5 sampai 5,7. Padahal kalau ada orang beli di 5,7, otomatis kupon di waktu keenam kan yang dapat yang pembeli ini. Padahal si pemilik yang dia punya obligasi sampai waktu 5,7 ini kan juga punya hak sebenarnya atas kupon di waktu keenam. Kenapa dia punya hak? Ya karena kuponnya itu udah terakumulasi di waktu kelima sampai waktu ke 5,7 ini. Tapi karena dibeli di 5,7, yang dapat si kuponnya ini adalah pembelinya itu yang dapat si kupon di waktu ke-6 itu pembelinya. Padahal sebenarnya yang penjual sebelumnya punya hak atas itu. Nah, makanya kita harus pertimbangkan, kita harus hitung harga obligasinya itu. Ini namanya tuh accrued kupon. Jadi kita nggak cuman apa ya, kita ngitung harga obligasinya tuh nggak cuman harga obligasi di waktu kelima, tapi harus kita tambahin dengan nilai kupon yang terakumulasi antara 5 sampai 5,7 ini gitu. Gitulah ya jelasinnya agak ini. Nanti nek kurang paham bisa tanyain aja. Jadi kupon di antara dua pembayaran ini disebut accrued kupon. Nah, FRK ini nol. Kenapa? Karena nilai accrued kupon kalau sesaat habis pembayaran kupon itu kan dia nol. Tapi kalau misalnya nilai kupon
satu periode setelah pembayaran kupon, misal nilai kupon di B6, tapi sebelum pembayaran kupon di waktu ke-6. Nah, itu nanti nilainya adalah 1. Nah, gimana dengan nilainya kalau di 5,7 ini? Kalau di 5 tadi kan 0, kalau di 6 tuh 1. Gimana kalau di 5,7? Apakah tinggal dikali 0,7 aja? Nah, kita lihat ada beberapa metode aproksimasinya habis ini. Tapi di sini kita bahas dulu. Ada dua jenis nih di sini. Ada flat price sama market price. Nah, kalau flat price itu kita mempertimbangkan si accrued kupon tadi. Sedangkan kalau jadi flat price itu ya harga obligasi di waktu ke T plus K ditambah si accrued kupon tadi. Tapi kalau market price itu nggak termasuk dengan accrued kupon. Jadi kita tinggal ngitung harga obligasi di waktu ke T plus K doang. Nggak usah pakai accrued kupon tadi. Itu kita abaikan aja. Tapi kita tentu bakal lebih fokus sama yang flat price ya. Karena di sini kita pengen mempertimbangkan accrued kuponnya itu. Karena namanya juga kita memvaluasi antara kupon payment dates. Nah, di sini ada tiga metode. Yang pertama ada theoretical, yang dasarnya itu compound interest, terus habis itu ada practical, yang dasarnya simple interest, dan semi theoretical, yang merupakan kombinasinya itu. Nah, kalau kita fokus ke accrued coupon ini, kita lihat yang yang practical sama semi theoretical misalnya. Dia kan cuman K kali FR gitu. Berarti nilai accrued couponnya, misal kayak tadi ya, ini B5, di sini B6, di sini waktu ke-5, di sini waktu ke-6. Nah, nilai kupon di waktu kelimanya 0 karena barusan habis dibayar. Nilai kupon di waktu ke-6-nya itu 1 kalau sesaat sebelum dibayar ya. Nah, nilai kupon di waktu ke 5,7 itu gimana? Ya kalau berdasarkan practical method sama semi theoretical method ini tinggal 0,7 kali 1 atau ya 0,7. Jadi kayak apa ya dia? Cuman perkalian aja gitu. Cuma dikaliin doang sama periode fractionalnya. Terus kalau yang theoretical method ini dia pakai kayak anuitas, jadi pakai A angle K gitu. Kita dasarin pada compound interest. Ini tinggal dipakai aja sih rumusnya. Nah, buat ngitung flat price-nya, aproksimasinya tuh sebenarnya simple aja. Di sini yang theoretical method itu kita ngitung dulu nih harga obligasi di waktu ke T. Jadi kayak pertanyaanku di awal tadi, misal kita tahu B5, gimana kita cara taunya B5,7? Nah, kalau berdasarkan theoretical method, ya B5,7, yaitu tinggal B5 dikali 1 plus I pangkat 0,7. Tapi kalau berdasarkan practical method, yang tadi aku bilang didasarkan pada simple interest, ya berarti B5,7 itu sama dengan B5 atau harga obligasi di waktu kelima yang bisa kita cari pakai rumus basic tadi, dikali dengan 1 plus 0,7 kali I. Dan kalau semi theoretical method nanti sama kayak theoretical. Terus market price-nya itu tinggal kita kurangi dengan ini. Karena seperti yang aku bilang tadi, market price itu tidak mempertimbangkan accrued coupon. Makanya sama aja flat price dikurangi dengan accrued couponnya. Itu mungkin ada yang mau ditanyain tentang valuation between coupon payment dates. Aku tunggu 1 menit.
Oke, kalau nggak ada kita lanjut dulu. Kayak masih gampang. Di sini ada exercise yang kayak masih gampang juga. Soalnya aku bingung juga nyari yang susah buat yang obligasi ini. Nah, di sini ada par value-nya 1000, kuponnya 8% semi annual, yieldnya 10% semi annual. Terus kita disuruh nyari flat price-nya ya. Flat price itu berarti kan tadi ya mempertimbangkan accrued interest. Terus di sini suruh nyari accrued interest sama suruh nyari market price. Dengan tiga metode tadi. Kita coba yang mana dulu? Misal kita nyoba yang kita balik deh, kita nyoba yang semi theoretical dulu. Semi theoretical. Ini kan obligasinya itu dibeli 2 bulan after issued ya. Berarti kayak di waktu ke ya waktu ke 2 bulan atau kayak kalau kita bandingin sama interestnya 2 bulan dengan interest semi annually kan berarti kayak semi annual kan satu periodenya 6 bulan ya. Nah kalau di sini kita mau ngitung di bulan kedua berarti kan sama aja sepertiga dari 6 bulan atau K-nya itu kita tulis dengan sepertiga gitu ya. Nah di sini kita bisa cari dulu misal flat price-nya dulu nih. Flat price F ya tadi sepertiga. Nah kalau pakai semi theoretical method tadi kan eh, price-nya atau harga obligasi di waktu ke nol ya berarti harga obligasi di waktu ke nol dikali dengan 1 + I pangkat sepertiga. Nah, berarti sebenarnya kita perlu ngitung harga obligasinya dulu nih di waktu ke nol atau B0 atau biasanya price-nya gitu. Nah, itu kan sama aja FR A angle N ditambah CV pangkat N gitu. FR-nya 1000 dikali 4% ya. Berarti 40 dikali dengan A angle dia berapa sih ini? Oh, 2 tahun ya. Berarti kalau 2 tahun A angle 4 terus ditambah dengan redemption value-nya nggak dikasih tahu. Berarti sama dengan par value 1000 dikali dengan 1, dia interestnya berarti 5% pangkat min 4. Nah, ini dihitung dulu price-nya. Di sini kalau kita hitung kita bakal nemu 964,54. Terus B0 berarti tadi 964,54 dikali dengan 1,05 ya pangkat sepertiga. Nanti kita dapatnya sekitar 980,35. Terus misal kita mau nyari accrued coupon. Nah, accrued couponnya kalau semi theoretical kan tadi cuman dikali ya, K kali FR ya, cuman dikaliin dengan si pecahannya ini berarti sepertiga kali FR-nya 40. Berarti 13,33. Terus market price. Market price kan nggak mempertimbangkan accrued coupon. Berarti tinggal BF sepertiga atau flat price dikurangi dengan kuponnya tadi, accrued coupon. Jadi 980 dikurangi dengan 133. Nanti dapatnya 967,02. Terus berikutnya yang kita theoretical dulu misalnya. Theoretical. B sepertiga F. Itu sama dengan yang semi theoretical ya. Jadi theoretical tuh flat price-nya sama dengan si semi theoretical. Berarti kita bakal dapat tadi 964,54 dikali 1,05 kali sepertiga. Sama aja 980,35. Cuma kalau accrued couponnya dia beda. Theoretical nih accrued couponnya tadi FR kali 1 + I pangkat K min 1 per I. Nanti sama aja 40 kuponnya tadi dikali 1,05 pangkat sepertiga min 1 per 0,5. Nanti dapatnya adalah
sekitar 13,1. Terus market price-nya, BM-nya, itu tinggal kita kurangi aja. 980 dikurangi 13,12. Nanti dapatnya 967,23. Nah, ini mirip-mirip ya hasilnya. Nah, ini kan sebenarnya kayak aproksimasi gitu, jadi nggak sama persis hasilnya. Tapi bakalan mirip-mirip. Terus yang terakhir ada practical. Sorry kalau tulisanku jelek. Yang pertama kita nyari flat price kayak tadi. Di sini practical tuh flat price-nya kan berdasarkan simple interest ya, didasarkan pada simple interest ya. Atau ini berarti B0 dikali 1 plus sepertiga ya, sepertiga kali I. Berarti 964,5 dikali 1 plus I-nya tadi 0,05 per 3. Nanti kita bakal dapat 980,62. Terus buat akrut kupon itu dia sama dengan semi theoretical ya. Jadi tinggal K kali FR atau sepertiga kali 40. Berarti 13,33. Dan yang terakhir market price itu tinggal BF sepertiga atau flat price dikurangi dengan akrut kupon. Nanti 980,62 dikurangi 13,33. Nanti kita bakal dapat 97,29. Nah, gitu kurang lebih hasilnya mirip-mirip. Ada yang mau ditanyain buat ini? Aman ya. Terus kalau ada yang salah gitu nanti langsung dikoreksi aja. Nah, berikutnya di sini kita mau menentukan yield rate dengan cara aproksimasi ya. Atau interest rate atau yield to maturity dari obligasi. Nah, kita pakai aproksimasi yang kayak gini. I sama dengan G min K per N dibagi 1 plus N plus 1 per 2N dikali K. Nah, di sini K itu apa? K itu adalah harga dikurangi redemption dibagi dengan redemption. Simple. Yang ini tinggal kita pakai rumusnya aja. Buat mengaproksimasi I. Berarti biasanya nanti yang diketahui ya harga obligasi, terus redemptionnya, periodenya, sama kuponnya. Tinggal dicari yield rates-nya. Tinggal kita masukin ke rumus-rumus ini aja. Nah, ini ada contohnya langsung. Di sini ada sebuah obligasi. Ini typo dikit. Ini par value. Par value-nya 100, dia 12 tahun dan 10% kuponnya semi annual dijual di harga 110. Terus kita disuruh nyari yield rate pakai aproksimasi tadi. Nah, yang kita ketahui kan berarti di sini P-nya 110. Habis itu par value-nya 100. Redemption value-nya gimana? Berarti sama dengan par value, yaitu 100 juga. Terus karena dia 12 tahun tapi semi annual berarti N-nya jadi 24 ya. Habis itu apa lagi ya? Kuponnya ya, G-nya berarti 5%. Untuk efektifnya 5% karena 10%-nya itu adalah semi annual. Mungkin kita biar enak nyari K dulu. K itu kan P min C per C. Jadi 110 dikurangi 100 dibagi 100. Sama dengan 0,1. Nah, terus kita cari aja I-nya tadi itu approximately G dikurangi K per N dibagi dengan 1 plus N plus 1 per 2N dikali K. Nah, G-nya tadi 0,05. Jadi ini kita benar-benar tinggal masukin doang ya buat aproksimasi ini. K-nya itu tadi 0,1 dibagi N-nya 24 per 1 plus N plus 1. Berarti 25 karena N-nya 24. Terus 2N berarti 48 dikali K. Nanti kita akan memperoleh, ini bisa langsung dimasukin kalkulator aja dan hasilnya sekitar 0,0871 atau 8,71% untuk yield rate-nya. Yield rate yang ini.
Oh, sorry, sorry. Jadi nanti dari perhitungannya ini, itu dapatnya yang 4%. Jadi kalau kita ngitung ini, itu dapatnya adalah efektif yield rate buat 6 bulan. Jadi sekitar 4%, 0,0435. Nah, baru karena yang ditanya adalah yield rate yang convertible semi-annual, ya kita akan kaliin 2 aja. Baru kita peroleh 0,087 gitu. Atau 8,7%. Kalau misalnya yang ditanya efektif yield rate buat 6 bulan, nah itu baru yang 4%. Tapi kalau yield rate convertible semi-annually, nah itu dikaliin 2 aja. Kayak misalnya kupon ini kalau kupon efektif buat 6 bulan 5%. Tapi nek kupon yang convertible semi-annual 10%. Tinggal dikaliin 2 aja. Ada yang mau ditanyain buat ini? Ini tinggal ini sih, masukin ke rumus saja kalau aproksimasi ini. Kalau nggak ada, kita lanjut ke callable and puttable bond. Jadi di sini kalau callable itu obligasi yang si borrowernya atau orang yang minjemnya itu punya opsi untuk menebus atau melunasi utangnya dia sebelum tanggal jatuh tempo. Tapi di sini sebagai catatan, kayak call date-nya itu pertama kali dibolehin beberapa tahun setelah obligasinya diterbitin. Jadi nggak bisa misal obligasinya baru aja diterbitin terus di sebelum tahun pertama udah di call gitu, udah mau dilunasin aja gitu. Itu nggak bisa. Karena biasanya ada ketentuannya misal call date-nya tuh pertama kali harus setelah 5 tahun gitu. Paling umum kayak gitu. Jadi harus biasanya ada minimumnya, kayak paling cepatnya 5 tahun gitu misalnya. Nah jadi apa intinya dari callable bond ini tuh dia ngasih fleksibilitas buat si penerbit atau penerbit obligasi itu sama aja borrower ya, buat ngelunasi utangnya lebih cepat gitu. Kalau misal suku bunganya nguntungin mereka. Karena kan ya kita bisa aja ngelunasin utang kita lebih cepat dan kita dapat profit gitu ketimbang kita ngelunasinya lama-lama. Nah, sebaliknya, misal iya sorry, obligasi yang dapat dijual kembali atau puttable bond, yaitu obligasi di mana lender lender itu yang minjemin duit itu punya hak buat ngejual kembali obligasinya sebelum jatuh tempo gitu. Jadi kalau yang tadi itu borrower punya opsi buat nebus lebih cepat, kalau ini lender punya hak buat ngejual obligasinya sebelum jatuh tempo, ngejual kembali. Nah, kayak yang callable tadi, biasanya puttable ini juga bolehnya tuh beberapa tahun habis penerbitan, jadi nggak langsung gitu. Ini juga obligasi yang puttable ini bisa nguntungin investor karena ngasih perlindungan terhadap risiko penurunan harga obligasi. Jadi ya mereka bisa ngejual obligasinya lebih dulu, misal mereka ngira-ngira kayak obligasinya nih bakal turun semakin seiring berjalannya waktu bakal turun, nah mereka bisa jual dulu. Ada yang mau ditanyain tentang? Kayak aku lanjut dulu. Nah, kalau bill sama putable kan itu dasarnya adalah hak dari masing-masing pihak dari transaksi obligasi. Kalau bill bond kan tadi yang punya hak itu adalah si borrowernya buat call obligasinya dari lender lebih awal atau buat ngelunasi si utangnya dia lebih awal. Sementara kalau putable pemegang obligasinya ini punya hak buat ngejual atau nyerahin kembali ke borrower sebelum jatuh tempo. Jadi mereka masing-masing bisa manage resikonya lah ya. Mereka bisa ngira-ngira mereka tuh paling bagus tuh jualnya kapan gitu. Misal ada obligasi 10 tahun, terus paling cepat bisa dijual setelah tahun kelima. Nah, nanti bisa dihitung tuh si borrower maupun lender mereka bakal ngebeli atau ngejualnya tuh paling menguntungkan bagi mereka di tahun berapa. Jadi kayak fleksibel gitu.
Nah, ini ada dua prinsip yang cukup penting. Kalau misal I kurang dari G, kan berarti tadi obligasinya premium. Berarti redemption date-nya biasanya kita asumsiin earliest possible date. Apa tuh maksudnya earliest possible date? Ya misal tadi ada obligasi 10 tahun. Terus paling cepat bisa secara aturan atau kesepakatan dari obligasi itu paling cepat bisa di call atau put 5 tahun setelah obligasinya itu diterbitkan ya. Berarti nanti antara 5 tahun sampai 10 kita bisa put atau call obligasi tersebut. Dan kalau ini earliest possible date ya berarti pas sesaat habis tahun kelima. Nah, sebaliknya kalau I-nya lebih dari G, jadi dia dijual pada diskon, berarti redemption date-nya itu latest possible date. Ya, misal di kasus ini berarti ini 10, latest-nya adalah 10. Earliest-nya 5. Kenapa earliest-nya 5? Karena biasanya ada kesepakatan kayak minimum harus 5 tahun dulu baru boleh di call atau put. Nah, terakhir kita ke serial bonds. Jadi kan bisa aja si borrower ini perlu dana yang gede banget tuh. Ini typo lagi. Nah, kalau mereka perlu dana yang gede banget, mereka tuh bakal nerbitin serangkaian obligasi. Jadi nggak cuma satu obligasi, tapi serangkaian obligasi dengan maturity date-nya tuh yang bertahap. Ketimbang mereka pakai satu tanggal maturity yang sama. Maksudnya kayak misal 10 obligasi nih. Obligasi yang pertama jatuh tempo di akhir tahun pertama. Obligasi kedua jatuh tempo akhir tahun kedua. Obligasi ketiga akhir tahun ketiga. Jadi mereka nerbitin banyak obligasi yang jatuh temponya tuh di waktu yang berbeda. Nah, buat ngitung harga serial bond, kita bakal lebih pakai Helm formula ini yang kita tadi udah bahas di awal. Nah, ngitungnya gimana? Jadi di sini misal ada serial bond yang redeemable di M redemption dates yang berbeda. Jadi misal jadi kayak ada sebanyak M serial bonds, ada M obligasi gitulah. Yang mereka tuh M obligasi yang tanggal jatuh temponya tuh beda semua dan kayak berurutan gitu. Nah, terus kita definisiin PT, CT, dan KT itu kayak PT itu berarti price untuk redemption date di waktu ke T, habis itu CT itu berarti redemption value untuk redemption date di waktu ke T, dan KT itu adalah ya present value dari redemption value buat redemption date ke T gitu. Nah, kita bakal dapat yang ini. P1 sama aja K1 ditambah G per I dikali C1 min K1. P2 berarti K2 ditambah G per I, C2 min K2, dan seterusnya. Sampai, karena tadi dibilang ada sebanyak M, ya udah berarti sampai PM. Jadi PM itu sama aja KM plus G per I dikali C min M, CM dikurangi KM. Gitu. Nah, kalau kita jumlahin semua, kita nanti notasiin aja sebagai P aksen sama dengan K aksen ditambah G per I dikali C aksen min K aksen. Di mana P aksen itu adalah sigma dari T sama dengan 1 sampai M, PT. Jadi itu sama aja jumlahan P1, P2, sampai PM. Yang C aksen juga sama, jumlahan dari C1, C2, sampai CM. Habis itu K aksen juga sama, dijumlahin K1 sampai KM. Nah, kita ada contohnya nih buat yang serial bond. Jadi misal di sini ada obligasi 5 tahun, parnya 1.000, kuponnya 8%. Oh sorry, ini bukan contoh yang serial ya, ini contoh lain. Kalau serial tadi sebenarnya gampang aja, karena tinggal ngejumlahin semuanya. Kayak misal ada obligasi sebanyak M ya, tinggal kita jumlahin aja. Kayak apa, redemptionnya kita jumlahin, terus present value dari redemptionnya juga kita jumlahin. Jadi kayak cuman ngitung obligasi yang jumlahnya banyak gitu. Nggak cuman satu obligasi. Nah, di sini ada contoh soal yang mungkin ini sedang lah dibanding yang tadi. Jadi ada obligasi 5 tahun dengan parnya 1.000, kupon 8%, dibayar semesteran, dijualnya 960.
Terus kuponnya bisa diinvestasiin kembali dengan tingkat bunga nominal 7% semi-annually. Berarti yield rate-nya 7% semi-annually. Nah, kalau misal kita asumsiin pembeli obligasi itu tetap punya obligasi hingga jatuh tempo, berapa sih yield rate efektif tahunan secara keseluruhan yang bakal diperoleh sama pembeli obligasi? Mungkin bisa dicoba dulu, aku kasih waktu bentar. Nah, kalau ada yang udah nemu nanti bisa lewat chat aja, Pak. Atau on mic boleh. Sambil ngecek yang lain dulu. Itu tentang bond ya tadi. Oh, typo ya. Sorry, ini harusnya 7%, terus ini 980. Ya, tapi caranya tetap sama. Ada yang udah nemu belum? Atau mungkin kurang paham maksud soalnya? Mungkin kalau di... Oke, biar cepet aku bahas aja. Nanti kalau ada yang udah nemu bisa chat aja ya. Atau on mic juga boleh. Nah, ini soalnya aku ambil dari soal PAI. Jadi di sini yang sebenarnya kita cari, kalau di istilah apa ya? Istilah finance-nya biasanya orang sebut CAGR ya. CAGR. Atau compound
annual growth rate. Mungkin kalau di Matvin jarang dengar istilah ini, tapi intinya adalah ini kayak tingkat pertumbuhan tahunan gitu. Udah. Nah, ini yang kita cari adalah tingkat pertumbuhan tahunannya. Mungkin kita bisa tulis dulu yang diketahui apa. Di sini pertama ada harganya 980, terus kuponnya ya. Kuponnya itu berarti 0,07 per 2 itu 0,035. Habis itu di sini ada interest rate-nya, J-nya aja. Itu 0,07 per 2 juga, sama ya. Habis itu N-nya, N-nya itu di sini, oh sorry ini harusnya 10 tahun. Banyak typo ya. Nah, N-nya di sini, makanya kok aneh tadi. Berarti otomatis N-nya 10 kali 2, itu 20. Terus, ya karena yang diketahui parnya doang, otomatis redemption-nya juga sama, sama-sama 1000. Nah, kita tuh pengen nyari pertumbuhan kayak apa tingkat pertumbuhan tahunan rata-ratanya. Jadi kayak tiap tahun tuh dia secara compounding tumbuh berapa gitu. Nah, kita bawa aja. Sebenarnya kita bisa pakai present value, tapi kita bisa juga pakai future value. Kita nyoba di sini pakai future value karena yang kita cari itu I-nya. Nah, dari persamaan yang dasar P sama dengan FR A angle N ditambah CV pangkat N. Kalau kita mau bawa ke future value, itu kan kita tinggal kaliin aja sama 1 plus I pangkat N. Nanti hasilnya adalah 1 plus I pangkat P kali 1 plus I pangkat N FR. Nah, A angle N dikali 1 plus I pangkat N kan jadi S angle N. Itu chapter 3. Terus CV pangkat N kali 1 plus I pangkat N jadinya tinggal C. Nah, nanti yang kita mau cari itu apa? I-nya ini. I yang di sini. Jadi I yang di sini tuh tingkat rata-rata pertumbuhan tahunannya. Berarti eh, sebenarnya ini sama ini tuh beda. Karena yang di sini tuh banyaknya pembayaran, nanti 20. Sedangkan yang di sini kan kita pengennya dalam tahun ya. Dalam tahun berarti 10 tahun. Jadi mungkin kalau ngerjain soal biar lebih enak, jangan sama-sama N. Mungkin yang satu bisa T gitu. Nah ini berarti kan kita dapat P kali 1 plus I pangkat 10 sama dengan FR S angle 20 ditambah C. Nah, P-nya tadi 980 dikali 1 plus I pangkat 10 sama dengan 1000 dikali kuponnya, kupon rate-nya dikali dengan S angle N kan 1 plus I pangkat N min 1 per I. Jadi 1,035 pangkat banyaknya ini 20 dikurangi 1 per 0,035 plus 1000. Dah. Nah ini nanti tinggal kita masukin kalkulator aja karena di sini cuma ada satu ini ya, satu variabel I doang yang kita cari. Nanti kita bakal dapat I-nya itu sekitar 0,0734 atau 7,34% gitu. Ini kayak rata-rata pertumbuhan tahunannya. Jadi tiap tahun dia tumbuh segini. Buat biar lebih enaknya kita memang makainya sih future value di waktu ke 10. Ada yang mau ditanyain nggak buat ini?
Jadi mungkin apa ya? Kenapa ini kok 10? Kenapa ini 20? Ini 10 karena yang pengen kita cari adalah tingkat pertumbuhan tahunannya, yield rate buat efek apa tahunannya. Sedangkan ini 20 karena ini kan kita dapat kuponnya itu 20 kali gitu. Karena 10 tahun semi annually berarti kita dapatnya 20 kali. Oke, kalau nggak ada kita lanjut ke soal terakhir. Ini harusnya agak lebih susah. Mungkin bisa dicoba dulu. Nanti kalau ada yang bisa dan nemu jawabannya boleh on mic atau di chat juga boleh. Bentar aja tapi, terus aku bahas. Ini agak susah soalnya. Oh iya, sambil ini bisa presensi dulu ya yang belum. Oke, kita bahas aja. Di sini kan harga apa namanya? Sebentar, bentar. Aku mikir dulu caranya. Mungkin sama sekalian deh teman-teman nyoba. Ya, mungkin ada yang udah nemu belum? Ini aku soalnya juga ambil dari soal PAI. Kalau nggak salah tahun apa ya? 2019 sudah agak lama. Ya, ini deh. Typo lagi deh kayaknya. Sebentar. 8% ya. Sorry ini banyak typo ya. Nah, jadi soal yang benar kayak gini. Sorry, sorry, sorry. Oke, jadi harga jadi ada obligasi 10 tahun, par value-nya 1.000, tingkat kuponnya 8%. Harganya adalah harga awalnya ya. Harga awalnya tuh 923. Nah, kalau misalnya apa namanya tingkat imbal hasil atau return-nya ya, return dari obligasinya tuh turun 1% dari semula. Gimana dampak terhadap harga obligasinya?
Nah, jadi di sini maksudnya dampak terhadap harga obligasi itu ya misal harga obligasinya naik berapa persen atau turun berapa persen dibandingkan dengan harga awalnya gitu. Jadi dia apakah naik atau turun harga obligasinya akibat dari tingkat imbal hasilnya yang turun 1% tadi. Nah, ini kita bahas saja kayak agak susah deh. Jadi ini price-nya kan 923. Terus di sini karena kuponnya 8%, tapi semi annual ya. Berarti kan kita dapat dia 4% gitu. Terus F sama dengan C atau par value sama dengan redemption-nya sama dengan 1000. Terus aduh ini typo lagi, ini harusnya 20 tahun. Di soal PAI-nya 20 tahun ternyata. Biar ini deh, biar sama. Berarti otomatis kalau dia 20 tahun, N-nya 20 kali 2 gitu ya. Jadi 40. Terus apa lagi di sini? Dah, informasinya kayak ini aja. Nah, langkah yang pertama, itu kita harus nyari, eh kan di sini cuma masih diketahui tingkat kuponnya doang. Nah, di sini kita bakal nyari I2 atau interest yang convertible semi annually-nya. Kita misalin dulu nih, J sama dengan I2 per 2. Atau maksudnya apa? Berarti J itu adalah bunga efektif untuk 6 bulannya. Gitu. Berarti nanti kita bakal memperoleh I2-nya atau yang kita cari itu adalah 2J ya. Jadi nanti kalau kita nemuin J-nya berapa, itu kita perlu kaliin 2 buat nemu I2. Nah, sekarang kita pengen nyari J-nya atau bunga efektif untuk semi annualnya. Pakai persamaan yang basic itu 923 atau price-nya sama dengan FR A angle N ditambah CV pangkat N. Berarti FR itu kan 1000 kali 4%, berarti 40. Dikali A angle N. A angle N-nya 1 - 1 plus J. Pangkat min 40 dibagi J. Ditambah dengan C-nya tadi 1000. Dikali 1 plus J pangkat min 40. Nah, kita bisa nge-solve aja persamaan ini pakai kalkulator. Nanti kita bakal dapet, sebentar ya, aku coba dulu. J-nya itu 0,44 0,441327541. Jadi kayak yang tadi I2 itu kan 2 kali J. Berarti kalau kita kaliin jadi 0,08826 dah. Nah, sekarang imbal hasil dari obligasinya kan turun 1% dari semula. Nah, gimana dampaknya terhadap obligasinya itu? Kalau dia naik 1%, berarti kan I2-nya jadi yang tadinya 0,088 jadi 0,0, berarti 88265 bla 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 ini dikurangi dengan 1%, 0,01. Jadi 0,078 265 gitu aja. Berarti J-nya itu jadi 0,078265 dibagi 2. Itu 0,078265 bagi 2.
Jadi nanti dapatnya 0,039135. Itu J-nya sekarang. Nah, dampak terhadap harga obligasinya gimana? Tadi kan pertama eh, apa bunga interest rate convertible semi annually-nya kan tadi 8,8%, terus turun jadi 7,8%. Nah, otomatis harganya berubah dong. Nah, berubahnya tuh seberapa berubah gitu. Kita coba berarti tinggal kita hitung aja. Harganya jadi berapa dengan bunga yang sekarang tuh segini. Jadi price-nya kayak tadi FR berarti 40 dikali satu angle 40 berarti 1 min 1,039135 pangkat min 40 dibagi dengan 0,031325 ditambah 1000 kali 1,031325 pangkat min 40. Ini kita sebut aja P aksen atau harga obligasi setelah dia turun 1% dari semula si apa returnnya atau yield rate-nya tuh turun 1% dari semula. Nah, ini kalau kita hitung sebentar 40 dikali. Nah, itu nanti kita dapat dia 1093,226. Nah, kalau dibilang gimana dampak terhadap harga obligasi, ya bisa kita hitung deh, misal 1000 kayak dia naik berapa persen gitu. Ternyata dia naik. Ternyata dengan yield rate-nya turun 1%, itu malah jadi harga obligasinya naik. Kan kita hitung persentase kenaikannya berapa. Oke, di sini dia naik atau naik 18%. Dah gitu. Jadi eh yield rate dia kan awalnya adalah 8,8% convertible semi annually. Nah, terus turun 1% tuh jadi 7,8% convertible semi annually. Akibatnya apa? Harga obligasinya yang tadinya 923 sekarang jadi 1093 atau naik 18,4% gitu. Oke, apakah ada pertanyaan atau ada yang mau dikoreksi? Mungkin aku tunggu 1 menit. Sekalian yang belum presensi, silakan presensi ya. Sama mungkin kalau ada kritik dan saran gitu. Karena tadi aku banyak banget typo. Apakah ada pertanyaan? Aku tunggu 1 menit lagi. Sama buat tutor selanjutnya nanti bakal bahas yield trade. Sumbernya masih sama dari Kellison. Tapi nanti tutor yang terakhir kita bahas
Stock and Financial Market. Terus buat apa ya, perkuliahan besok Senin tuh mungkin bakal diskusiin atau latihan-latihan soal tentang yield trades. Kemarin aku diskusi sama Pak Dan. Kalau masih ada yang mau tanya, aku tunggu semenit lagi sampai jam 22.48.